Sebagai fans Manchester United sejak tahun 1997, berarti itu udah berapa tahun ya? 25 tahun. Gila, gue langsung berasa tua. Anyway, sebagai fans MU sejak tahun 97, artinya kan gue mengalami masa-masa kejayaan MU ya, atau dibaca eranya Ferguson. Dan udah sejak 2013 Ferguson pensiun, gue itu mengalami apa yang disebut dengan Sangkuriang Syndrome. Atau sindrom di mana kita mengira kalau matahari itu sudah terbit, era kegelapan udah selesai, tapi ternyata belum. Karena aslinya masih malam dan masih gelap. Mulai dari zamannya Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, dan yang terakhir si Ralf Rangnick yang gue setengah tertipu. Hashtag Bapak sepak bola modern Jerman ya katanya, tapi nggak kelihatan. But di off-season kali ini, di pre-season kali ini dengan ditunjuknya Erik ten Hag dari Ajax Amsterdam sebagai pelatih MU selanjutnya, dan gue melihat performa Man United di pre-season ini yang udah ada 4 pertandingan pre-season ya, masih ada 2 lagi, tapi gue akan membahas yang 4 ini yang gue tonton semuanya karena di aplikasi MU itu gratis ya pertandingan pre-season ini, jadi gue nonton semua, and jam tayangnya juga bersahabat, nggak malam-malam amat kan, mainnya di Australia soalnya. Dan gue akan membahas hari ini di Tiang Jauh 5 perubahan nyata yang dilakukan oleh Erik ten Hag yang gue lihat sendiri dari permainan mereka di pre-season, yang membuatku siap untuk ditipu lagi, siap untuk diberi harapan palsu lagi, dan siap untuk percaya kalau MU akan bermain lebih bagus atau bahkan paling bagus sejak eranya Fergie. So langsung aja kita mulai yuk, Tiang Jauh. Oke, hello guys, welcome back di Tiang Jauh, podcast sepak bola untuk semua orang. I'm your host, Popo Kusen, yang bukan pandit, gue hanya pecinta sepak bola yang gemar membaca. Dan hari ini langsung aja kita akan ngebahas 5 hal yang berubah dari era Ten Hag. Nah, yang pertama adalah Sancho di kanan, Rashford di kiri. Dulu gue masih ingat waktu Ole Gunnar Solskjaer itu ngejar-ngejar Sancho. Nah, dia bilang kalau si Sancho ini kita beli untuk mengadres atau mengatasi kelemahan sisi kanan Manchester United, di mana waktu itu kan pemain bagusnya tuh di kiri semua. Ada Rashford di kiri, Martial juga bisa main di kiri, and then Luke Shaw di kiri, Pogba juga kadang dipasang di sayap kiri, sementara yang kanan itu nggak ada. Nah, namun karena satu hal sebab, setelah Sancho datang dia malah lebih sering main di sayap kiri, dan sayap kanannya MU tetap lemah. Apalagi back kanannya MU si Wan-Bissaka itu juga ternyata nggak bisa nyerang kan. Nah, di pre-season ini Sancho dipasang di sayap kanan, back kanannya yang so far main starting adalah Diogo Dalot. Jadi Dalot sama Sancho ini di kanan gue lihat menjanjikan. Bahkan di 4 pertandingan pre-season ini gue ngelihat justru sayap kanannya MU itu nggak cuma seimbang sama sayap kirinya MU, tapi malah lebih bagus daripada sisi kirinya MU. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Anthony Martial. Ada suatu masa, terutama dulu ya, waktu awal-awal Bruno datang ke MU, di mana Martial itu kelihatan akhirnya dia bisa kelihatan akan memenuhi potensinya sebagai salah satu striker terhebat di dunia dan layak menjadi nomor 9-nya MU. Nah, tetapi sesuai dengan tema MU 9 tahun terakhir, yaitu mimpi yang gagal, kemudian harapan palsu dan sebagainya, lagi-lagi kita dikecewakan sama Martial. Bahkan sampai musim lalu akhirnya dia dibuang, dipinjamkan ke Sevilla, yang sebenarnya harapannya tuh supaya Martial ini main bagus di Sevilla sehingga nanti di musim yang baru ini bisa laku, terjual dengan harga lumayan. Turns out ternyata di Sevilla dia mainnya jelek, sama aja, cuma ngegolin 1 kayaknya setengah musim, and nggak laku jadinya. Belum Ronaldo sekarang mau pindah, jadi kayaknya memang kita terjebak sama Martial. Tapi kelihatannya di pre-season ini Martial ini bermain bagus, sebagus-bagusnya Martial di MU, dan dia niat berlari, niat ngepres, nggak males juga, dia juga bisa assist, dan finishingnya juga ya kalau dari dulu kita ngomongin Martial kan memang dia kalau ngegolin pasti
golnya indah-indah ya. Dan dia sama Sancho Rashford juga, sama Bruno juga kelihatan kayak nyetel gitu, kayak paham mau mainnya bagaimana. Dan yang ketiga, Bruno dan Fred itu sekarang mainnya lebih seimbang, lebih terstruktur. Kita semua tahu ya, terutama kalau lu fans MU kayak gue, Bruno ini salah satu karakteristiknya adalah dia itu umpan-umpannya adalah high risk, high reward. Jadi kalau umpannya nyampe, wah langsung peluang ngegolin nih, bisa dapat assist. Tapi kalau bolanya nggak nyampe, risiko kena counter attack-nya itu cukup gede. Sementara Fred, dia ini bisa benar-benar mematikan ruang gerak pemain musuh, terutama yang ketemu sama dia nih di lini tengah. Tapi dia juga bisa aja tiba-tiba ngilang, nggak tahu kenapa, nggak tahu kemana, dan lini tengahnya jadi bolong. Hal terbesar dari dua pemain ini di preseason so far ini tuh udah terlihat lebih dikurangi gitu. Bruno memang sih, dia Bruno is Bruno ya. Dia kalau ngasih umpan kadang masih yang spektakuler kalau nyampe. Tapi jumlah frekuensinya itu berkurang. Jadi kalau di daerah yang bahaya nih, kalau bola kerebut di situ, nah dia berkurang drastis umpan-umpan spekulatifnya itu. Sementara Fred juga lebih sabar ya, dia lebih ada di posisinya dia, kayak kalau lagi nyerang juga dia sering mundur, membuat jadi 3 back sama Maguire sama Varane atau sama Lindelof, dan dia dari situ kayak memutar bola gitu dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Dan kalau gue lihat-lihat nih, seandainya semoga jadi beli Frenkie de Jong, kayaknya pas nih kalau Fred sama Frenkie itu di belakangnya Bruno, jadi lini tengahnya itu Fred, Frenkie sama Bruno, kayaknya pas sih kalau beneran dapet de Jong. Cuman ya kayaknya pas sih mainnya 3 orang itu. Jadi tolong semoga Frenkie pindah aja ke MU ya, daripada lu di Barca dipasang di back, atau jangan-jangan nanti bisa-bisa dipasang kiper lagi di preseason selanjutnya. Oke? Yang keempat adalah David De Gea itu lebih menjadi sweeper keeper sekarang. Nah, kiper top level dunia ini sekarang kan rata-rata mainnya nggak cuman di depan gawang aja ya. Mereka kayak maju ke depan gitu kan. Jadi semacam pemain belakang ekstra, pemain ke-11, pemain lapangan ke-11. Contoh paling gampang si Neuer, dia akan maju banget tuh di depan gawang. And then si Ederson kayak gitu juga. Alisson juga kayak gitu. Nah, De Gea selama ini nggak kayak gitu, tapi di preseason kali ini dia mulai kayak gitu. Dari pertandingan pertama lawan Liverpool aja udah kelihatan kalau dia maju meninggalkan gawangnya itu lebih sering. Kayaknya dia emang di briefing sama si Ten Hag untuk ayo lu harus lebih berani mengklaim teritori kamu di kotak penalti gitu. Walaupun kalau di corner kick dia masih belum berani maju ya, karena kebobol 2 kali MU kayaknya dari corner kick, di mana si De Gea itu di kedua situasi harusnya dia lebih berani maju menyambut bola sih. Tapi ya namanya proses, walaupun kelemahannya dia di corner kick ini nggak ada proses sama sekali sih, dari dulu emang kayak gitu terus. Tapi semoga dengan Ten Hag yang lebih keras dia bakal lebih berani. Tapi nanti perlu dilihat lagi nanti kalau Liga udah mulai, apakah di saat situasi penuh tekanan De Gea ini tetap bakal berani jadi sweeper keeper apa enggak. Kemudian terakhir yang kelima, perubahan yang terlihat yang dilakukan oleh Ten Hag adalah identitas tim, gaya bermainnya MU kali ini tuh terlihat jelas, terlihat lebih punya arah dan tujuan. Kalau lihat permainan MU ya di preseason ini, udah jelas nih mereka pengen menguasai possession, kemudian mencoba membongkar pertahanan lawan. Kalau nggak bisa lewat kanan, diputar lagi lewat kiri, coba lagi gitu. Dan waktu bolanya hilang juga langsung pressing. Basically mirip kayak, ingat waktu awal-awal Rangnick masuk ke kita, terus dia bilang oke, counter press, gegen press dulu sebelum gue ganti nama juga. Dan sekarang kelihatan lebih jalan sih. Kalau dulu kan MU pressing itu kan terserah suka-suka pemainnya ya. Kalau mereka lagi pengen pressing ya mereka ngepress. Kalau mereka lagi nggak pengen ya mereka nggak ngepress. Bahkan waktu pressing pun nggak organize gitu. Nggak satu tim melakukan tim pressing. Nah, tapi di era Ten Hag ini pressingnya benar-benar sebagai sebuah sistem sih. Jadi pressingnya terstruktur, lebih terarah, sehingga ada beberapa kali bahkan gue lupa totalnya berapa, tapi minimal ada 2 gol di preseason kemarin yang tercipta
karena MU itu bukan kita ya, karena MU itu ngerebut bola di daerah pertahanan lawan karena counter pressnya itu jalan, dan ini powerful weapon sih. Ini yang dipunyain oleh tim-tim kayak City dan Liverpool tuh, mereka punya ini semua. So itu dia 5 hal perubahan Ten Hag yang gue lihat dari preseason MU di Thailand dan di Australia. Masih ada 2 lagi pertandingan preseason MU hari Sabtu sama hari Minggu ini. Mainnya 2 kali 2 hari beruntun, jadi menurut gue mainnya nggak akan semaksimal waktu di Thailand sama di Australia sih, soalnya mainnya 2 hari berturut-turut, men. Bukan nggak mungkin akademi yang main. That's it then. Thank you. Please subscribe kalau belum. Bisa dengerin juga ini di Spotify. Jangan lupa Popo on the Radio tiap hari juga tayang di YouTube. Tapi kalau pengen dengerin lagunya ya dengerin di radio-radio yang nayangin. And minggu ini ada Off the Record juga akan ngebahas soal Marvel Cinematic Universe Phase 4, 5, 6 yang baru aja diumumkan. And kalau kamu ketinggalan tiang jauh yang sebelum-sebelumnya, silahkan nonton juga di YouTube channel Popo on the Radio. Di situ ada episode-episode yang sebelumnya. So that's it. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.